Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada kita semua jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wasiat supaya untuk melaksanakan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat dengan khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Menurut para santri, khusyuk berasal dari masdar khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Artinya tunduk, rendah hati, fokus, takut kepada Allah, dan membesarkan segala hati dan pikiran hanya kepada Allah, tidak ada dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Manzur menyebutkan tunduk ke tempat sujud dan membaca Al-Quran, bacaan sholat dengan tartil. Ibnu Faris mengatakan ketenangan. Muhammad Soleh mengatakan diam, tenang, dan kerendahan hati. Muhammad Soleh dan para ulama menyimpulkan sederhananya yang dimaksud dengan khusyuk adalah suatu keadaan hati seseorang yang penuh dengan rasa takut, tunduk, rendah hati, sehingga pikirannya fokus, hatinya hanya mengingat Allah dan tidak ada selain Allah di dalam hatinya, sehingga sholatnya, pikirannya menjadi fokus dan hatinya menjadi tenang. Setiap gerakan sholatnya menjadi tenang dan dipenuhi dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita sholat tanpa khusyuk, kita hanya terbebas dari kewajiban dan siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari khusyuk dan ibadah kita. Karena seyogianya khusyuk adalah ruhnya sholat. Keuntungan pahala ibadah tergantung sebesar dan sekecilnya kita khusyuk. Itulah barometer ukuran kita dapat pahala dan kita dapat hikmah dari ibadah yang kita laksanakan. Keuntungan khusyuk yang pertama yaitu sebanyak dan sebesar khusyuk itulah kita akan mendapatkan pahala. Quran surat Al-Imran ayat 199 dan Al-Ahzab ayat 35. Yang kedua, keuntungan khusyuk adalah khusyuk kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Bahagia orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, keuntungan khusyuk adalah dikabul dan
dan mereka berdoa kepada kami Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan cemas, tunduk dan rasa takut. Mereka lah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keuntungan yang keempat khusyuk akan menjadikan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya supaya kita dapat khusyuk beribadah kepada Allah, terutama dalam melaksanakan sholat? Yang pertama kuncinya yaitu bersihkan hati kita. Karena seyogyanya hati adalah pemimpin terhadap jasad dan anggota tubuh kita semua. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza shalaha shalaha jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Ingatlah dalam hati kita ada segumpal daging. Jikalau segumpal daging itu benar, maka seluruh anggota itu akan benar. Jika segumpal daging itu rusak dan jelek, maka anggota tubuh kita, kelakuan kita pun akan jelek. Ala fahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati, segumpal darah itu dan segumpal daging itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi supaya kita khusyuk, bersihkan hati kita dari kotoran, bersihkan hati kita dari takabur, iri, dengki, syirik kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati dengan istighfar. Karena Rasulullah SAW bersabda, innal abda iza ahta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba Allah jika dia melakukan dosa khati'atan, nukita fi qalbihi nuqtatun, maka akan dititikkan satu titik fi qalbihi dalam hatinya, saudau, titik berwarna hitam. Fa iza huwa nuzi'a wastaghfar wa taba, tetapi ketika dia kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka akan diterangi, dibersihkan hatinya dari kotoran tersebut. Wa in ada, dan apabila mengulangi perbuatan maksiat dan dosa tersebut, zida fiha, maka ditambah titik hitam lagi dalam hati kita, hatta ta'luwa qalbuhu, sehingga penuh hatinya dengan titik hitam. Wa huwa ronu, dan itu adalah namanya ronu. Ronu itu dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan adalah penghalang hati, yaitu karat untuk menghalang hati kita. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan satu titik dalam hatinya. Dan ingatlah, syaratnya khusyuk adalah hati kita bersih. Dan supaya hati kita bersih, perbanyaklah istighfar, supaya hati kita ditenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita berat melaksanakan sholat, maka akan berat pula anggota tubuh melaksanakan sholat. Jika hati kita berat untuk ingin khusyuk dalam sholat, maka berat pula khusyuk yang akan kita laksanakan oleh pikiran dan anggota tubuh kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, syaratnya supaya kita khusyuk adalah jadikan sholat perkara yang kita cintai. Setelah kita cinta akan sholat, kita akan rindu akan sholat. Setelah kita rindu akan sholat, kita akan melihat bahwa sholat itu sesuatu yang bukan kewajiban, tetapi kebutuhan untuk kita semua. Kita pahami dulu tujuan dan fungsi sholat supaya kita cinta kepada sholat. Sholat adalah tempatnya bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Yang kedua, sholat itu besar pahalanya dan bisa menjaga kita, menolong kita dari setiap kesulitan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, sholat adalah pintu kebahagiaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 kali dalam sehari Allah menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah melalui para muazzin. Marilah kita salat dan marilah kita menuju kebahagiaan dan kemenangan. Jadi salat adalah kunci kemenangan. Yang keempat, salat adalah penerang di alam kubur kita, dan yang kelima, salat adalah menjadi penolong nanti kita di akhirat nanti. Dan yang keenam, salat merupakan pencegah dari keburukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah
mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Pahami ini, pahami fungsinya sholat, pahami hikmahnya sholat, sehingga akan terbentuk dalam hati kita kecintaan dan kebutuhan akan sholat. Maka kita akan sholat dengan khusyuk. Itulah syarat kedua supaya kita khusyuk dalam sholat. Yang ketiga, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memahami dan memaknai setiap bacaan sholat, zikir sholat. Banyak orang-orang mukmin, orang muslimin yang berpuluh tahun melaksanakan sholat, tetapi mereka tidak tahu maknanya. Mereka tidak memahami apa yang dibacanya dalam sholat. Bahkan hanya Al-Fatihah saja banyak kita yang tidak mengetahui tentang makna sholat. Maka diperlukan dari ini kita harus senantiasa menggali ilmu agama, pengetahuan agama Islam. Kita baca, kita dengarkan ceramah, kita hadir di majlis-majlis ta'lim, kita dengarkan ceramah, khutbah, pidato dan sebagainya untuk memperdalam ilmu agama kita. Kita tanyakan kepada ahli ilmu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kita tidak mengetahui tentang makna-makna bacaan sholat. Itulah tiga yang akan menjadikan kita sholat khusyuk. Meskipun saya sendiri sebagai khatib telah menyimpulkan dan meneliti dalam kitab ini, mungkin ada 20 yang akan menjadikan kita khusyuk dalam sholatnya. Contoh para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ya ini yang tiga ini berada dalam diri kita sendiri, belum sarana yang menunjang kita dalam keadaan supaya kita sholat dalam keadaan khusyuk. 4. Memakai pakaian bersih. 5. Memakai pakaian putih. Yang ke-6. Sejadah polos tanpa bergambar. Yang ke-7. Tidak ada dalam lingkungan yang kotor dan bau kita sholat. Yang ke-8. Tidak berisik. Yang ke-9, 10, 11 hakinan, hatiban, hajikon. Tidak menahan kentut, tidak menahan lapar, tidak menahan kencing, dan tidak menahan sangat ingin buang air besar. Sakit, cuaca yang terlalu panas, cuaca yang terlalu dingin. Ingat, ketika kita sholat, surga di depan kita, neraka ada di bawah kita. Allah memperhatikan kita dan malaikat mencatat kebaikan-kebaikan kita, serta maut selalu ada di sekeliling kita. Itulah 20. Kalau saya sampaikan di sini tidak akan sampai habis waktunya para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun yang tiga ini yang saya sebutkan, bahwa kita sholat dengan cara memaknai bacaan sholat dan memahami tentang pentingnya sholat serta bersih hati, itu merupakan kunci yang tiga ini saja akan menjadikan kita khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan sidang Jumat rahimakumullah kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, kita dijadikan orang-orang yang cinta akan sholat, kita dijadikan orang-orang yang bisa memaknai bacaan-bacaan sholat, sehingga sholat kita berdampak kepada kekhusyuan, berdampak kepada kebaikan akhlak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal